Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang saya sayangi dan saya banggakan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat belajar dari rumah. Kembali kita akan belajar materi Bahasa Indonesia di tema 3, subtema 3. Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi yang kita pelajari adalah 3.2 dan 4.2. KD 3.2 adalah menggali isi teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 adalah menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelas atau teks eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif. Sekarang kita akan mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Terlebih dahulu kita ingat lagi tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUIB. Sedangkan kata-kata baku biasanya digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Nah, sekarang kita coba lihat bedanya kata baku dan kata tidak baku. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel sebelah kiri adalah tabel kosakata tidak baku. Yang sebelah kanan adalah tabel kosakata baku dan juga artinya. Yang pertama, kosakata tidak baku. Kata zaman, kata bakunya adalah zaman, yang artinya jangka waktu atau panjang atau pendek yang menandai sesuatu, atau disebut juga masa. Kata tidak baku yang kedua, lobang. Kata bakunya lubang, yang artinya liang. Yang ketiga, tahun. Kata bakunya tahun, yang artinya masa yang lamanya 12 bulan. Berikutnya, kosakata tidak baku kalau. Kosakata bakunya kalau, yang artinya seandainya. Kemudian berikutnya kosakata enggak. Kosakata bakunya tidak, yang artinya menyatakan penolakan. Sekarang perhatikan lagi materi berikut ini. Mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri kata-kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Selanjutnya tentang ciri-ciri kalimat efektif, yaitu pertama, menggunakan ejaan yang berlaku, kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat, memiliki unsur pokok atau minimal subjek dan predikat, menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai kebutuhan, logis, dan mudah dipahami. Kemudian tidak menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama dalam satu kalimat.
Berikut ini tabel contoh kalimat efektif. Kalimat tidak efektif, kemudian alasan kenapa tidak efektif, serta perbaikan agar menjadi kalimat yang efektif. Pertama, kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Ini kalimat tidak efektif. Alasannya kenapa itu tidak efektif? Karena menggunakan kosakata tidak baku dalam kalimat. Nah, perbaikannya agar menjadi kalimat efektif, kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Contoh yang kedua, pada rangkaian paralel, kita tidak perlu menyalakan semua lampu-lampu. Nah, ini adalah kalimat tidak efektif. Alasannya kenapa tidak efektif? Karena menggunakan kata-kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Maka, kita harus perbaiki agar bisa menjadi kalimat yang efektif. Nah, sekarang kita perbaiki agar bisa menjadi kalimat yang efektif, yaitu pada rangkaian paralel kita tidak perlu menyalakan semua lampu. Ya, itu bedanya kalimat tidak efektif dan alasannya kenapa tidak efektif, serta bagaimana bisa diubah agar bisa menjadi kalimat yang efektif. Sekarang kita lanjutkan tentang menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Manakah dari ketiga kalimat berikut yang termasuk kalimat efektif? A. Komang membeli, atau B. Komang membeli roti, atau C. Komang membeli roti di warung. Tulis jawaban kalian di kertas, kemudian kirim lewat Japri Maudah. Terima kasih. Selamat belajar di rumah, tetap semangat, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.